Jadi kali ini kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Administrasi Negara, dan kali ini kami akan sedikit membedah apa itu wewenang pemerintahan. Tetapi sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 4, kami berlima, kami akan memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya sendiri, Miracle Niki Afiero Tampi, dengan ekor NIM 0440. Kemudian dari kubu kiri, saya Mersilia Citra Vanese dengan akhir NIM 436. Saya Miseli Virginia Kalengkongan dengan akhir NIM 438. Baik, kemudian dari kubu kanan, Saya Tiffany Tuo dengan akhir NIM 490. Saya Jurgen Jack Lepatoding dengan akhir NIM 498. Oke, demikian untuk perkenalan kita dari kelompok 4. Dan kita akan masuk dalam pembahasan, so stay tune guys. Ya, kali ini kami dari kelompok 4, kami akan sedikit membedah lebih dalam tentang apa sih sebenarnya itu wewenang pemerintahan. Dan tentunya dari pembedahan kita di sore hari ini, kita akan mulai dari dasarnya atau pengertiannya mungkin ya. Dan mungkin ada teman-teman yang tahu tentang dasar dari wewenang pemerintahan? Oh, Eci, ya. Jadi dalam wewenang pemerintahan itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada pengertian negara, yang kedua ada pengertian pemerintahan, yang ketiga ada hakikat wewenang, yang keempat unsur wewenang, dan yang kelima adalah tujuan pengaturan wewenang. Oke, lumayan Banyak. Iya. dan rinci juga ya. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari pengertian negara. Negara ini adalah organisasi kekuasaan yang dibentuk berdasarkan hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oh, jadi kayak DP tujuan umum untuk masyarakat. Iya. Kembali lagi. Kemudian pengertian pemerintahan. Nah, pengertian pemerintahan adalah bagian dari kekuasaan negara, terutama kekuasaan eksekutif yang menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oh, jadi kayak eksekutif ini dia yang menjalankan begitu. Iya, Kayak kegiatan mungkin contohnya pemerintahan. Presiden, Iya. bupati, gubernur ya. Benar. Kemudian hakikat wewenang. Hakikat wewenang berarti kemampuan hukum yang diberikan kepada pejabat agar bisa bertindak dan hasilnya itu bisa diakui secara hukum. Oke. Jadi itu 3 bagian penting. Iya. Di sini masih ada 2 bagian penting. Mungkin ada yang teman-teman yang bisa menjelaskan. Mungkin Michelle. Ya, kita tahu juga tentang unsur wewenang yang dimana ada hak untuk bertindak, juga ditambah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi Ya, kayak seperti DP itu. tujuan lebih ke pertanggungjawaban. Ya, benar sekali. Dan juga di sini ada tujuan pengaturan wewenang. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang tujuan pengaturan wewenang? Mungkin kalau tentang wewenang Ya, sedikit-sedikit belum lebih mendalam ya. Lebih tujuan untuk lebih dalam mungkin kurang Iya. agak-agak belum paham, mungkin bisa dijelaskan. Tujuan pengaturan wewenang ialah agar pelaksanaan kekuasaan pemerintah tetap dalam batas hukum dan tidak sewenang-wenang. Seperti itu teman-teman. Tujuan dari pengaturan wewenang. Hukum yang mengatur. Ya, betul sekali. Pemerintah tidak sewenang-wenang. Yes. Oke. Demikian untuk bagian awal atau dasar dari materi ini, dan kita akan bedah lebih dalam. So, let's go. Selanjutnya untuk lebih dalam mungkin kita di sini akan membahas sifat dari wewenang pemerintahan, kemudian ada juga isinya ya, isi dari wewenang pemerintahan. Mungkin bagian ini akan dijelaskan oleh Michelle ya. Selanjutnya kita masuk pada sifat wewenang pemerintahan. Ya, teman-teman perlu tahu wewenang pemerintahan bersifat terbatas dalam waktu, wilayah, dan materi, serta harus dijalankan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Oh, jadi wewenang pemerintahan itu bersifat terbatas. Ya, betul sekali. Dan juga di sini ada dasar etis pelaksanaan wewenang, di mana ada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan pedoman moral dan etika hukum bagi pejabat. Seperti itu teman-teman. Dan juga di sini ada isi wewenang pemerintahan, tujuan pengaturan isi wewenang. Mungkin teman-teman bisa memberikan penjelasan. Ya. Isi wewenang pemerintah meliputi 3 bagian. Yaitu yang pertama, wewenang membuat peraturan. Yang kedua, wewenang menetapkan keputusan individual. Lalu yang terakhir, wewenang melakukan tindakan material. Dan tujuan pengaturan ini tujuan pengaturan isi wewenang tujuan pengaturan isi wewenang yaitu agar pejabat memahami batas dan bentuk wewenang yang sah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oh, jadi tujuannya untuk memahami ya? Iya, lebih kayak ke pemahaman dari materi itu sendiri. Oke, jadi ini mungkin pembedahan secara singkat ya dari bagian ini, dan selanjutnya akan ada pembedahan lebih dalam. Jadi simak pembahasan kita. Oke, jadi untuk bagian selanjutnya di sini ada wewenang pemerintahan yang sifatnya itu terikat, kemudian ada juga lawannya, wewenang pemerintahan yang bersifat bebas atau tidak terikat. Jadi di sini menurut Philippus M. Hadjon, dia menjelaskan kalau wewenang itu wewenang yang pelaksanaannya sudah diatur rinci dalam undang-undang. Jadi kayak teratur dan dia di dalam undang-undang. Ciri utamanya misalnya pejabat tidak punya kebebasan menilai atau memilih. Jadi dia tidak ada wewenang khusus tentang ini pejabat. Jadi karena teratur tuh di dalam undang-undang. Contohnya misalnya pemberhentian pegawai yang melanggar aturan, itu kan pasti tuh di suatu pemerintahan. Kalau misalnya pegawai melanggar aturan, otomatis kan tuh ada sanksi tuh yang harus diberikan. Jadi itu sih untuk yang terikat. Berarti pelaksanaannya diatur dengan serinci-rincinya menurut undang-undang. Ya, jadi dia kayak memang betul-betul dikemas khusus karena dia teratur dalam undang-undang. Tetapi ada juga DP lawan. DP lawan itu peraturan atau wewenang yang bersifat bebas atau tidak terikat. Menurut Prajudi Atmosudirjo, dia menjelaskan bahwa kebebasan pejabat mengambil keputusan sesuai kondisi nyata. Jadi bebas ini pun dalam arti kayak tidak semena-mena dia mau bertindak, sesuai dengan keadaan yang ada. Untuk ciri utamanya misalnya pejabat punya ruang pertimbangan sendiri tetapi tetap tunduk pada AUPB. Kembali lagi ada wewenang tersendiri tetapi tetap patuh pada aturan atau undang-undang yang sudah dibuat. Kemudian untuk contohnya misalnya pemberian cuti pegawai dengan syarat tertentu. Nah, di suatu pemerintahan itu ada yang bisa diberikan cuti sesuai dengan aturan, tetapi ada juga yang tidak diatur tuh. Jadi pejabat itu sendiri bisa mengambil keputusan lebih tepatnya untuk memberikan cuti atau tidak pada pegawai tersebut. Kira-kira seperti itu sih. Berarti pejabat itu harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, keadaan yang terjadi di saat itu di dalam pemerintahan. Oke, ini untuk bagian dua bagian yang kedengarannya kayak singkat, tetapi ini dampaknya kayak besar gitu karena menyangkut tentang wewenang itu sendiri. Baik, dan selanjutnya masih ada beberapa bagian dan kita akan lanjut. Next. Oke, next kita akan masuk dalam jenis wewenang. Kayak so lebih dalam nak si DP pembahasan. Dan nanti akan dijelaskan oleh Tio. Ya, di sini ada 3 jenis wewenang dan juga tujuan pengaturan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi, pemberian wewenang baru berdasarkan undang-undang atau wewenang asli. Contohnya DPR dan Presiden membuat undang-undang. Lalu ada delegasi. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang
dari pejabat yang memiliki atribusi kepada pejabat lain. Contohnya, presiden mendelegasikan kepada menteri. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu mandat dan tujuan pengaturan. Mungkin ada Eci tahu? Ya, jadi mandat itu penugasan pelaksanaan wewenang, bukan pelimpahan kewenangan. Contohnya menteri memberi mandat ke dirjen. Kemudian tujuan pengaturannya agar pelaksanaan wewenang ini sesuai hukum, efektif dan tidak disalahgunakan. Contohnya badan pengaduan publik dibentuk. Berarti berarti lanjut. mandat itu lebih ke penugasan pelaksanaan wewenang. Iya, benar. Cukup kompleks juga ya pembahasan dari jenis wewenang ini. Ada beberapa jenis dan cukup dimengerti juga ya pembahasan untuk jenis wewenang. Nah, kemudian ada bagian berikutnya juga, tidak hanya jenis-jenis wewenang, tetapi ada juga mungkin ada teman-teman yang bisa bantu pembahasan yang terakhir, pelaksanaan wewenang. Nah, untuk pelaksanaan wewenang ini mungkin akan dijelaskan oleh Teman kita. Yang pertama yaitu bentuk wewenang publik. Bentuk wewenang publik ada dua, yaitu prealabel atau keputusan sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Yang kedua, ex officio atau wewenang berdasarkan jabatan yang mengikat masyarakat. Tujuan pengaturan wewenang yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pelimpahan wewenang yang tegas dan terukur. Berarti tujuan pengaturan wewenang itu lebih ke mencegah penyalahgunaan kekuasaan. kembali lagi, soalnya kan ini bicara tentang wewenang. Iya. Jadi di wewenang kan banyak terjadi Penyalahgunaan. Ya. Dan ada 3 asas-asas dalam aturan wewenang. 3 asas, lumayan kompleks juga ya, ada tiga asas. Yang pertama yaitu asas yuridikitas, yaitu setiap tindakan tidak boleh melanggar hukum atau rasa keadilan. Yang kedua, asas legalitas. Semua keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Yang ketiga, asas diskreasi atau kebebasan terbatas pejabat untuk bertindak sesuai keadaan konkret tanpa melanggar hukum. Nah, tadi kayak disinggung ada asas legalitas. Asas legalitas ini kayak umum nggak sih di kalangan orang mahasiswa hukum? Soalnya dia kan dasar dari hukum itu tersebut. Jadi memang penting untuk orang mempelajari juga tentang asas-asas ini ya. Kemudian mungkin ada bagian juga yang terakhir, batas penggunaan diskresi. Yang terakhir, batas penggunaan diskresi, yaitu tetap tunduk pada norma hukum dan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Oke, jadi kayak lebih ke penundukan kepada hukum itu sendiri. Oke, baik. Jadi cukup kompleks dan dalam juga dan panjang juga pembahasan orang sore hari ini, dan semoga lewat video ini teman-teman bisa teredukasi, tetapi tidak juga cuma teman-teman yang menonton, tapi orang juga berlima teredukasi dengan diskusi yang sudah dibuat sore hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan kiranya video kami bisa bermanfaat. Bye bye guys.